Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di HR YouTube channel dalam ulas pinjol. Nah, di video kali ini saya akan update lagi nih aplikasi pinjaman online legal yang tidak mempunyai DC lapangan part 2. Nah, di video sebelumnya saya sudah update ya beberapa aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang tidak mempunyai DC lapangan di tahun 2023 ini. Nah, di sini videonya ini merupakan video lanjutan dari video kemarin. Jadi ini adalah video part 2-nya ya. Jadi saya akan update kembali sisanya aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang tidak memiliki DC lapangan. Lalu apa saja sih aplikasi-aplikasinya? Simak video ini sampai habis. Nah, untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang akan saya update kali ini aplikasi-aplikasinya tidak kalah populer dari aplikasi-aplikasi sebelumnya yang pernah saya update. Nah, untuk kalian yang mungkin sekarang punya tagihan atau cicilan, bahkan sekarang lagi mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi yang akan saya sebutkan kali ini, kalian tidak perlu khawatir ya, karena aplikasi-aplikasi ini sudah pasti tidak mempunyai DC lapangan. Nah, di sini ada 10 aplikasi pinjaman online legal yang tidak mempunyai DC lapangan. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi langsung saja ke aplikasi pertama. Yang pertama ada aplikasi Kredito. Nah, untuk aplikasi Kredito ini juga sudah cukup populer ya aplikasinya, yang mana banyak nih debitur-debitur pasti yang mengalami keterlambatan dan gagal bayar di aplikasi Kredito. Nah, perlu kalian ketahui untuk aplikasi Kredito ini sejauh ini belum memiliki DC lapangan ya. Jadi buat kalian yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar dan khawatir akan didatangi oleh DC lapangan, kalian tidak perlu takut lagi karena untuk aplikasi Kredito ini belum memiliki DC lapangan. Yang selanjutnya ada aplikasi Kredinesia. Aplikasi Kredinesia ini aplikasi pinjaman online legal ya. Nah, untuk DC lapangan dari aplikasi Kredinesia juga sama, ini belum memiliki DC lapangan sampai saat ini. Jadi buat kalian yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Kredinesia, kalian aman dari kunjungan debt collector lapangan. Yang selanjutnya ada aplikasi KTA Kilat. Nah, untuk aplikasi KTA Kilat ini salah satu aplikasi pinjaman online legal yang cukup populer ya. Dan sering banyak yang menanyakan tentang resiko-resiko gagal bayar di aplikasi KTA Kilat. Nah, untuk aplikasi KTA Kilat ini juga sama nih, belum memiliki DC lapangan ya. Karena banyak nih debitur-debitur yang mengalami keterlambatan dan gagal bayar di aplikasi KTA Kilat sejauh ini belum pernah didatangi oleh DC lapangan. Walaupun mereka sering mendapatkan ancaman akan mendapatkan kunjungan debt collector lapangan ke rumah mereka. Namun setelah ditunggu tidak pernah ada DC lapangan yang datang ke rumah mereka. Yang selanjutnya ada aplikasi Klik Kami. Nah, untuk aplikasi Klik Kami ini tidak kalah populer dari aplikasi KTA Kilat, dan untuk DC lapangan dari Klik Kami juga sama, belum memiliki DC lapangan atau tidak akan ada DC lapangan yang datang ke rumah debitur yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Bagi kalian yang mengalami keterlambatan di aplikasi Klik Kami tidak perlu khawatir lagi karena aplikasi Klik Kami ini belum memiliki DC lapangan. Yang selanjutnya ada aplikasi modal nasional. Nah, untuk aplikasi modal nasional juga sama, ini belum memiliki DC lapangan ya sampai saat ini. Dan untuk aplikasi modal nasional juga tidak masuk ke Slik OJK ya, atau tidak akan melaporkan ke Slik OJK, dimana kalau debiturnya mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Jadi tidak ada resiko yang berat ya dari aplikasi ini karena tidak masuk Slik OJK dan juga tidak memiliki DC lapangan. Yang selanjutnya ada salah satu aplikasi yang sering banyak ditanyakan karena aplikasi ini juga cukup populer, yakni aplikasi pinjam duit. Nah, untuk aplikasi pinjam duit juga sejauh ini belum memiliki DC lapangan, walaupun untuk teror atau penagihan-penagihannya itu cukup barbar ya dari aplikasi pinjam duit ini. Bahkan banyak nih yang mengalami keterlambatan dan gagal bayar di aplikasi pinjam duit itu untuk ancaman-ancamannya cukup barbar. Bahkan ada nih salah satu yang mengalami keterlambatan diancam akan dilakukan sebar data. Namun kalian tidak perlu takut, itu hanya gertakan saja ya, karena tidak mungkin untuk aplikasi pinjaman online legal itu melakukan sebar data. Kalaupun itu terjadi, kalian harus mengumpulkan bukti-buktinya kalau kalian mengalami sebar data dari aplikasi atau penagih dari aplikasi ini ya, karena kalian bisa melaporkannya ke OJK karena aplikasi ini aplikasi legal. Dan bila mana aplikasi ini melanggar aturan dari OJK, tentunya aplikasi ini akan dicabut perizinannya karena sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh. Yang selanjutnya ada aplikasi Pinjam Yuk. Kalau tadi ada aplikasi pinjam duit, nah sekarang ada aplikasi Pinjam Yuk. Sering banyak yang menanyakan apakah aplikasi pinjam duit dan pinjam yuk ini sama atau mungkin satu perusahaan. Di sini saya jelaskannya bahwasannya untuk aplikasi pinjam duit dan aplikasi pinjam yuk itu berbeda dan tidak satu perusahaan. Namun di sini yang sama nih, aplikasi-aplikasi ini tuh tidak memiliki DC lapangan juga ya. Jadi sama untuk aplikasi pinjam yuk ini belum memiliki DC lapangan sampai saat ini.
Jadi buat kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk, tidak perlu khawatir akan dikunjungi oleh debt collector lapangan. Yang selanjutnya ada aplikasi Rupiah Cepat. Nah, untuk aplikasi Rupiah Cepat ini juga sama, salah satu aplikasi pinjaman online yang cukup populer ya. Nah, untuk updatean terbarunya katanya untuk aplikasi Rupiah Cepat ini sudah masuk ke Slick OJK ya. Namun kalian tidak perlu khawatir, walaupun aplikasi Rupiah Cepat ini sudah masuk ke Slick OJK, namun untuk kunjungan debt collector lapangan itu tidak akan pernah ada, karena sejauh ini untuk aplikasi Rupiah Cepat ini belum memiliki DC lapangan di daerah manapun. Jadi kalian akan aman dari yang namanya kunjungan debt collector lapangan dari aplikasi Rupiah Cepat. Yang selanjutnya ada aplikasi Uku. Nah, untuk aplikasi Uku ini juga sama, tidak memiliki DC lapangan. Karena di sini sering banyak nih yang bilang atau menanyakan, "Bang, katanya untuk aplikasi Uku ini bukannya bekerja sama dengan Akulaku. Mana mungkin tidak ada DC lapangan?" Memang kalau mereka tuh memang bekerja sama, namun perlu kalian ketahui ya, walaupun mereka bekerja sama, untuk karyawannya itu pasti akan masing-masing ya. Tidak mungkin aplikasi dari perusahaan Uku itu memakai karyawan dari aplikasi Akulaku ya, termasuk debt collector lapangan. Jadi untuk karyawannya itu beda-beda ya. Jadi tidak mungkin lah untuk aplikasi Uku ini memakai DC lapangan dari DC lapangan Akulaku ya. Jadi sejauh ini untuk aplikasi Uku ini belum memiliki DC lapangan. Ada informasi juga nih yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Uku didatangi oleh debt collector lapangan. Hanya saja ancaman-ancaman yang sering didapatkan melalui pesan WhatsApp bahwasanya akan ada debt collector lapangan, namun untuk kenyataannya tidak ada. Yang terakhir ini tidak kalah populer ya, ini ada aplikasi Uangmi. Nah, untuk aplikasi Uangmi ini sama halnya dengan aplikasi Rupiah Cepat, updatean terbarunya tuh masuk ke Slick OJK ya. Namun walaupun begitu, untuk aplikasi Uangmi juga sama, belum memiliki DC lapangan sampai saat ini ya. Jadi banyak nih yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar dalam nominal yang besar, dan waktu yang cukup lama di aplikasi Uangmi ini belum pernah didatangi oleh debt collector lapangan. Ini menandakan atau dalam arti untuk aplikasi Uangmi ini memang belum punya DC lapangan ya, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi nih kalau kalian mendapatkan ancaman-ancaman akan didatangi oleh debt collector lapangan, karena untuk aplikasi Uangmi ini sejauh ini belum memiliki DC lapangan. Nah guys, itulah tadi updatean terbaru aplikasi pinjaman online legal yang tidak mempunyai DC lapangan part 2. Buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan barusan, tidak perlu khawatir. Jika kalau kalian memang belum sanggup untuk membayar atau belum siap membayar, kalian tidak perlu memaksakan membayar ketika kalian mendapatkan ancaman akan dikunjungi oleh debt collector lapangan ya. Jadi kalian tidak perlu panik dan kalian memaksakan untuk membayar. Kalian boleh membayarnya kalau memang kalian sudah siap untuk membayarnya. Namun di video kali ini saya bukan mengajarkan untuk kalian tidak membayar hutang, namun di sini saya hanya mengingatkan saja kalian tidak boleh memaksakan membayar ketika kalian memang sudah tidak sanggup untuk membayar tagihan kalian, karena itu akan berakibat fatal untuk kedepannya jika kalau kalian memaksakan membayar tagihan kalian di aplikasi-aplikasi pinjaman online. Dan di sini saya juga menginformasikan nih bahwasannya untuk aplikasi-aplikasi ini memang tidak ada DC, karena untuk update terbaru di tahun 2023 ini untuk aplikasi-aplikasi ini memang belum punya DC lapangan. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.